Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi dalam penderesan kitab Sunan Ibnu Majah, dan kesempatan ini kita sampai di hadis nomor 222. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi sanati ilal hafid Abi Abdillah Muhammad ibni Yazid al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Hisam ibnu Amar sanal Walid ibnu Muslim sana Rauhu ibnu Janah Abu Sa'din an Mujahid an Ibni Abbas. Qala berkata Ibni Abbas, ini Abdullah Ibni Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abid. Faqihun satu orang faqih, wahidun yang satu, iku asyaddu lebih sangat, artinya lebih sulit untuk digoda, lebih sulit untuk dipengaruhi, ala syaiton atas setan, min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang yang faqih, di pertemuan kemarin kita sudah bahas makna faqih. Faqih itu adalah ilmu yang betul-betul meresap ke dalam hati. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kemudian anggota badannya juga terpengaruh, ya, yang asalnya sikapnya kasar jadi lunak, jadi lemah lembut, dan lain-lain. Jadi hatinya ada rasa khosyah, anggota badannya juga lebih baik, ya. Kemudian dia mau memberi peringatan amar ma'ruf kepada orang lain. Itu faqih, itu di situ. Atau juga faqih ini ciri-cirinya adalah seseorang itu zuhud dalam masalah keduniaan, seneng masalah akhirat. Dia tahu betul dosa, pahala, surga, neraka, ini baik buruk. Jadi al-basir bi amri dinih, jadi tahu betul tentang agamanya itu. Dan al-mudawamatu ala ibadati robbih, dia senantiasa ibadah menghamba kepada Tuhannya, itu faqih. Jadi dimulai dari ilmu memang. Jadi dimulai dari ilmu. Itu lebih sulit dipengaruhi, digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Apalagi bukan ahli ibadah, ya tidak faqih, itu gampang sekali dipengaruhi, ya. Jadi ada dongeng itu ahli ibadah, berhubung ahli ibadah, orang-orang yang nyantri ke situ banyak. Terus apa? Setan-setan goda dia itu nggak bisa. Akhirnya iblis sendiri turun tangan. Dia nyamar jadi seseorang, pengen nyantri ke orang yang ahli ibadah tersebut.
Nah, ahli ibadahnya misalkan sholatnya 8 rakaat, nah, si iblis ini sholatnya 12 rakaat, 20 rakaat. Pokoknya disaingi terus, kalah terus sama iblis. Lalu ahli ibadah itu tanya, kamu ini ibadahnya kok luar biasa, aku saja kalah, gimana itu? Gini Pak Yai, jadi saya bisa tekun ibadah itu karena saya ingat dosa-dosa saya, ya kan? Jadi mau berhenti sholat, ingat dosa, terus saya sholat lagi, ya kan? Terus capek sholat, sebenarnya capek Pak Yai, tapi berhubung saya ingat dosa saya sholat lagi, terus itu Pak Yai. Jadi ingat dosa itu bisa membuat orang itu tekun ibadah Pak Yai, kan gitu. Nah, oh gitu ya. Lah terus kalau aku pengen kayak kamu itu gimana? Ya sampean ya maksiat dulu. Ya kan. Jadi godaannya iblis pada ahli ibadah itu ndak mungkin diajak minum arak, diajak anda. Jadi ada semacam talbis dulu. Ya, talbis itu memunculkan sesuatu yang salah sebenarnya tapi terlihat benar. Ini talbis, ya. Jadi setan ganggu ahli ibadah itu gampang. Contoh aja ya, pengalaman misalnya di suatu kampung itu iblis ganggu, ada orang kesurupan, terus yang namanya orang kampung, orang awam, nah setannya itu yang merasuki itu ditanya, kamu dari mana, kok bisa masuk ke sini, bagaimana, kan gitu kan. Wah, terus setannya ngomong, lah aku ini adalah mantan pacar dari orang yang aku surupi ini, arwahku gentayangan. Loh kenapa? Karena dulu dia memutuskan cintaku, terus aku gantung diri di pohon sana itu, kan gitu kan. Nah, terus ditelisik-telisik ternyata memang dulu ada orang yang bunuh diri di situ, ya kan. Nah, akhirnya orang sak kampung itu akidahnya rusak semua. Nah, kok bisa? Karena kalau dicocokkan dengan hadis Nabi, orang matinya model apapun itu kan dikubur. Setelah dikubur kan ditanya sama malaikat, man robuka, man nabiyuka, madinuka, kan gitu kan. Dipentungi malaikat, nah gitu kan. Nah, berhubung orang satu kampung itu bodoh, ditipu sama setan seperti itu, ya percaya saja. Padahal itu cuma setan yang ngaku-ngaku sebagai arwah mantan pacarnya ini, ya kan. Akhirnya mereka semua lebih percaya setan daripada sabdanya Nabi. Agamanya rusak semua. Kalau caranya seperti itu, ya wis, akidahnya hancur. Tidak percaya pada siksa kubur, tidak percaya pada hadis Nabi. Kemudian dengan percaya pada setan itu ya termasuk melecehkan malaikat. Dipikir malaikat yang ngurusi kuburan itu tidak bisa jaga arwahnya yang mati, karena jadi fakihun wahidun asadu ala syaiton min alfi abidin, itu seperti itu. Walaupun satu kampung itu ahli ibadah, kalau nggak punya ilmu ya disesatkan setan itu gampang. Cukup merasui satu orang, nanti setannya ngomong macem-macem, minta macem-macem. Ada sifat fakihun ini, akhirnya ya ditipu setan, ya mau-mau saja. Jadi menurut Albani hadis ini memang maudhu, menurut Albani, tapi Ibnu Majah memasukkan hadis ini di dalam kitabnya pasti punya pertimbangan tersendiri, ya kan. Karena Ibnu Majah juga nggak mau
Kalau ini tahu maudhu terus ditaruh sini kan enggak mungkin kan, sama saja dia MLM dosa, ya kan? Tapi secara kenyataan, apalagi bagi para praktisi ruqyah, hadis ini benar. Secara kenyataan benar. Orang itu kalau ndak fakih, itu ya ditipu-tipu saja sama setan. Ya kan? Saya mau keluar pokok dikasih kembang ini, dikasih minyak ini, disembelihkan kambing ini, nah gitu. Ya sudah, itu syirik semua. Ya. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami, sana Abdullah bin Dawud an Asim bin Raja ibni Haywah an Dawud bin Jamil an Kasir bin Qais qala berkata Katsir, kuntu ada aku iku jalisan duduk inda Abi Darda di sisi Abi Darda. Abi Darda ini salah seorang sahabat ya. Fi masjid Dimasko, di masjid Damaskus Syria ya. Jadi bahasa Arabnya Dimasko, kalau orang Indonesia menyebutnya Damaskus Syria. Fatahu maka datang pada Abi Darda sopo rajulun seorang laki-laki. Lalu beliau ditatangi seorang laki-laki. Faqala maka berkata dia laki-laki tersebut, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka datang aku kepadamu minal Madinati dari Madinah, yaitu Madinati Rasulillah, ya Madinahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, li hadisin untuk menanyakan suatu hadis, satu hadis saja. Bayangkan berjalan dari Madinah ke Damaskus hanya untuk menanyakan satu hadis. Itu zaman dulu seperti itu. Nggih. Balagoni yang sampai nih padaku, opo anaka sesungguhnya engkau Abu Darda iku hadisu bercerita engkau Abu Darda bihi dengan hadis tersebut anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si laki-laki itu datang, wahai Abu Darda, aku datang ke sini menemui engkau. Damaskus loh ya ini. Itu aku datang dari Madinah. Ya Madinahnya Rasulullah itu, ya Madinah betul ke Damaskus. Zaman dulu ndak ada bis, ndak ada pesawat, ya kan? Gandol truk yang tidak bisa, ya kan? Hanya untuk menanyakan satu hadis saja yang mana dikabarkan kepada saya bahwa engkaulah yang bercerita tentang hadis ini dari Rasul. Susahnya cari hadis zaman dulu itu seperti itu. Kalau zaman sekarang ya tinggal online, ya. Online wis oleh saambrek, ya kan? Tapi kualitas pengamalannya akhirnya ya berbeda. Ya sesuatu yang diperoleh secara instan itu tidak akan sama kualitasnya dengan yang betul-betul melalui proses panjang. Ya, orang sekarang itu hadisnya banyak-banyak, tapi yus kayak gitu itu kualitas keimanannya, ketakwaannya, terus kualitas takzimnya kepada hadis Rasulullah itu enggak begitu kuat seperti orang dulu. Ya, kalau orang dulu dapat satu hadis itu perjalanan dari Madinah ke Damaskus Suriah. Nah ini contohnya ya ini. Ya. Kala berkata dia Abu Darda, fama ja'a maka tidak mendatangkan bika terhadapmu opo tijarotun dagangan atau perniagaan. Karena memang Damaskus itu pusat perdagangan, sudah diketahui bersama. Karena Damaskus itu secara wilayah ikut Sam, ya. Ada Sam, ada Yaman kan gitu. Lah kebiasaan orang Quraisy terutama di jelas perdagangan. Masa kamu datang ke sini hanya untuk cari satu hadis saja? Kamu enggak
dagang ini, jangan-jangan kamu juga dagang atau apa gitu. Qala berkata dia laki-laki tersebut, la, tidak, enggak, saya enggak punya niat lain, ya, dagang sambil cari ilmu, ya enggak, saya enggak bawa dagangan ke sini, saya memang niat cari ilmu. Qala berkata dia Abi Darda, wala ja'a, dan tidak mendatangkan bika terhadapmu apa ghairuhu selainnya hadis, tidak ada niat lain selain mencari hadis satu itu tadi. Qala berkata si laki-laki tersebut, la, tidak, enggak, saya ya cari hadis itu, katanya engkau yang cerita. Qala berkata dia Abi Darda, fa ini maka sesungguhnya aku iku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dan seterusnya. Man barang siapa salaka yang lewat atau ya lewat, meniti, tariqan pada suatu jalan ya bisa mana saja, bisa dari Madinah ke Damaskus, atau dari Damaskus ke Irak, dari Irak ke Iran, dari Iran ke Indonesia, dari Indonesia ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, pokoknya suatu jalan, ya, suatu jalan. Yaltamisu yang mencari dia. Jadi Iran zaman dulu itu ya bukan kok dikuasai Syiah, enggak. Ulama-ulama yang asalnya dari Iran itu banyak, termasuk Ibnu Majah ini. Jadi Al-Qaswini ini kalau sekarang masuk wilayah Iran. Kalau sekarang, nah dia mencari di dalam jalan tersebut, mencari apa ya? Mencari ilmu. Sahala maka memudahkan. Maka itu berasal dari syarat man itu ya. Maka memudahkan sapa Allahu Allah lahu untuk dia man tariqon pada suatu jalan ilal jannah menuju surga. Ya, dimudahkan oleh Allah suatu jalan menuju surga. Yes, enaknya seperti itu. Wa inal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat iku latadhu niscaya meletakkan, para malaikat ajnihataha pada sayap-sayap mereka. Ha itu rujukannya pada malaikat, sementara malaikat itu jamak ya. Malaikat itu jamak, mufradnya malak. Ridhon karena ridho, litolibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu ya. Karena apa? Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam itu karena Adam memang dikasih ilmu oleh Allah. Oke. Jadi bukan tanpa alasan itu. Wa 'allama Adamal tsumma aradhum alal malaikah, kan gitu. Al asma akullaha itu ya ilmu, nama dari segala sesuatu, ilmu itu bisa dilihat di Al-Baqarah. Lah sehingga tabiat tersebut berjalan sampai sekarang. Ya, dulu itu para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, karena memang Adam walaupun anak baru waktu itu, ya anak baru memang baru diciptakan. Malaikat sudah lebih dulu diciptakan, iblis juga lebih dulu diciptakan, Adam diciptakan belakangan. Tapi oleh Allah, yaitu tadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin, itu kan. Nah, sehingga kebiasaan itu berlanjut. Sehingga kalau ada anak turun Adam di situ punya greget mencari ilmu, malaikat pun ridho. Ya, malaikat pun ridho terhadap
para pencari ilmu. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu. Talib ini fa'il ya, jadi wazannya wazan fa'il. Cuma kalau di sini kedudukannya sebagai apa? Anunya inna itu. Jadi inna itu sebagai pengganti mubtada. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu iku yastaghfiru, memintakan ampun, lahu pada talibal ilmi, sopo man, siapapun ya, siapapun, fisama, di langit, wal ardi, dan di bumi, khatal khitan, sehingga atau sampai ikan-ikan filma di lautan. Jadi orang alim itu umpama nggak begitu banyak istighfar itu sudah santai. Karena yang memintakan ampun bakat itu jumlahnya berapa itu? Ayo, siapa yang bisa ngitung? Belum makhluk yang ada di bumi sampai ikan-ikan di laut itu. Siapa yang bisa ngitung? Itu misalkan sekali saja memintakan ampun, ya Allah ampunilah talib ini, orang yang cari ilmu ini. Ya sudah itu. Jadi orang yang cari ilmu itu, apalagi sudah alim, ya logikanya ya lebih dimintakan ampun. Jadi umpama nggak banyak-banyak istighfar, cukup sehari 100 kali itu cukup itu. Kalau ndak alim wah bahaya itu. Uripe golek duit tok, ndak cari ilmu, was itu. Ya harus banyak-banyak istighfar itu. Sebanyak makhluk yang ada di langit bumi. Itu baru bisa nandingi orang alim. Enak jadi orang alim itu enak. Ini belum alimnya loh ya, ini baru talibal ilmi. Orang yang cari ilmu itu sudah dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air itu, di lautan, di sungai, di got-got itu, mungkin ada ikan sepat atau ikan apa di situ, itu memintakan ampun semua. Belum nanti ada apa kepiting juga memintakan ampun. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, ya, keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, alal abid, mengalahkan ahli ibadah, tapi nggak begitu alim atau nggak alim sama sekali. Ahli ibadah ini ya sholatnya bagus, puasanya bagus, semuanya bagus lah, ya. Iku kafat lil komar, sebagaimana keutamaan rembulan, ala sairil kawaib, mengalahkan seluruh bintang. Jadi kalau dihubungkan dengan hadis atasnya, fadu ala syaiton min alfi abid, cocok, pas, ya. Ribuan bintang itu sinarnya ndak akan seterang rembulan, ya. Ribuan bintang sinarnya ndak akan seterang rembulan. Nggih. Lah, di sini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan mataharinya. Lah, rembulan maupun bintang itu sama-sama mengambil sinar dari matahari. Ya. Kok dinalar seperti itu? Karena orang ibadah itu kan juga nyontoh Rasulullah. Tapi yang dia contoh hanya sedikit. Tapi kalau orang alim, dia bisa nyontoh banyak. Nah, secara kenyataan rembulan itu lebih terang daripada ribuan bintang. Karena walaupun ahli ibadah kan tetap ibadahnya nyontoh Rasulullah. Maka Rasulullah itu diibaratkan mataharinya, yang mana rembulan dan seluruh bintang itu mengambil sinar dari matahari. Tapi nanti begitu mataharinya terbenam, nggak kelihatan. Nah, muncul di situ. Ternyata rembulan jauh lebih terang daripada. Yang nggak boleh itu ngaku aku paling alim. Lah itu beda. Nggih. Harus diketahui. Saya ini alim.
saya ini berilmu. Yang tidak boleh itu saya ini paling alim lah, itu ya itu yang tidak boleh. Kalau ngaku alim tidak apa-apa. Alim minimal 3 itu kalau dijamak al ulama itu. Jadi orang-orang yang alim iku warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa inal anbiya, dan sesungguhnya para nabi iku lam yuwarisu, tidak mewariskan mereka dinaron pada dinar, wala, dan tidak dirhaman pada dirham. Ya. Jadi para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Inama, sejatinya warasu, mewariskan mereka al ilma, pada ilmu. Lah, ini kita harus tahu definisi ilmu itu apa. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala hakikotih. Jadi mengetahui sesuatu atas sebenarnya. Itu ilmu namanya. Para nabi itu tidak mewariskan dinar terbuat dari perak, ya. Termasuk Nabi Muhammad pada saat meninggal itu tidak ada yang diwaris, hartanya tidak diwaris, ya. Yang diwaris ya ilmunya. Lah terus pengertian di Al-Quran, Nabi Sulaiman mewaris Nabi Dawud itu apa? Kan ada di Al-Quran. Jadi wawarisa Sulaimanu Dawuda, ya. Itu Nabi Sulaiman mewarisi ilmunya Nabi Dawud, ya. Karena apa? Nabi Dawud itu anaknya banyak, jadi tidak Nabi Sulaiman saja. Kalau Nabi Dawud mewariskan harta, seharusnya yang mewarisi bukan hanya Sulaiman, termasuk saudara-saudara Sulaiman yang lain juga dapat warisan, kan gitu. Jadi yang betul-betul mewarisi keilmuan Nabi Dawud ya Nabi Sulaiman itu. Bahkan Nabi Sulaiman itu lebih pinter dari Nabi Dawud, lebih pinter dari Nabi Dawud. Termasuk ada 2 perempuan sama-sama punya bayi, ya, jalan-jalan, lalu salah satu bayi itu dimakan serigala, tinggal satu bayi, ya. Berhubung bayi ini wajahnya ya belum kelihatan, ini mirip sopo, nah, belum kelihatan. Rebutan ini datang pada Nabi Dawud. Nabi Dawud ngukuminya enak, ya sudah dikasih yang tua saja, yang muda biar bikin lagi. Kan gitu kan. Tapi kalau Nabi Sulaiman enggak, wis gini, daripada rebutan ambil peso sana, ini bayinya dibelah 2, kan gitu. Lah kok yang muda itu ya sudah kasih yang tua aja. Lah yang tua itu dilihat reaksinya kok diem saja, oh berarti ki dudu ibuke. Akhirnya dikasih yang muda. Jadi menentukan hukum dengan kejiwaan seseorang itu ya pertama kali ya Nabi Sulaiman itu. Kejiwaannya gimana ini kalau tak hukumi ini. Seolah-olah ya kejem, orang bayi kok mau dibelah 2, kan gitu. Tapi sebenarnya itu untuk pancingan saja. Dilihat reaksinya 2 orang ini. Ya. Jadi harusnya para juru hukum yang menggunakan metode itu ngasih royalti itu asal Nabi Sulaiman. Ya. Faman, maka barang siapa akhadahu, yang mengambil diamanhu pada warisan ilmu dari para nabi, akhadha, maka mengambil dia bihadin, pada bagian wafirin yang sempurna. Kalau ilmu sudah dapat, nanti semuanya akan dia kuasai, ya. Termasuk Nabi Sulaiman dulu disuruh milih antara ilmu, harta, dan kerajaan. Lah berhubung Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka dia bisa jadi orang kaya dan juga bisa jadi raja, ya. Kalau misalnya
milih jadi raja, sementara ilmu ndak punya, ya gampang digulingkan. Tinggal di demo itu aja turun dia. Kalau milih harta tanpa ilmu, habis itu hartanya. Jadi faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Nah, itu. Hadatsana Isam bin Ammar sana Hafsu bin Sulaiman sana Kasir bin Sindir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malikin qala berkata Anas bin Malik qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi mencari ilmu iku faridhatun wajib ya fardhu ain ya ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Jadi orang Islam itu harus mencari ilmu. Dia hidup itu jadi apa saja, jadi siapa saja. Dia punya kewajiban untuk cari ilmu. Jadi tidak boleh dikendon-kendoni. Gaya apa? Golek ilmu. Pengen jadi presiden, presidennya sudah ada. Tidak usah seperti itu. Pengen jadi apa? Menteri-menterinya sudah ada. Pengen jadi gubernur, gubernurnya sudah ada. Ya tidak seperti itu. Jadi rakyat jelata pun, pokoknya dia muslim, dia punya kewajiban mencari ilmu. Wa wadhi'ul ilmi, dan orang yang meletakkan ilmu inda ghairi ahli, di sisi selain ahlinya ilmu. Nah, ini pelajaran juga bagi para penyampai ilmu. Nggih. Jadi ilmu itu tidak perlu disampaikan kepada orang yang memang bukan ahlinya. Nggih, bukan ahlinya. Tidak perlu. Nggih. Jadi kadang-kadang itu orang kalau terlalu pinter itu malah disingkirkan. Ini kepinteran nih. Apa yang dia sampaikan malah nanti khawatirnya disalah pahami. Ya. Jadi orang disingkirkan itu belum tentu salah gitu. Karena terlalu pinter kalau bergaul sama orang-orang itu bahaya ini nanti. Kadang malah disingkirkan. Ya seperti sampean bergelar dokter, ya dokter atau S3 lah, apa? Ya. Terus mulang alif bakta. Sebenarnya ya boleh-boleh saja. Ya kan? Tapi eman. Lah nek mulang alif bakta ya kekno guru-guru TPA iki lak wis beres. Ya, kegedean alat. Kadang seperti itu. Lah Anda merasa sebagai syekh atau yaitu gelarnya dokter atau apa, ngajari anak kecil sampai ngajari ilmu-ilmu yang kelas berat. Caranya seperti itu, ya kan? Meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Anak kecil TK itu cukup diajari doa-doa sama Iqra, alif bakta itu sudah bagus itu, enggak perlu diajari yang terlalu muluk, enggak. Nanti ada jenjangnya sendiri, ya. Iku kamu muqallidil hana